Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, dan secara khusus ananda para santri SMP Luqman Al-Hakim 02 Hidayatullah Batam yang sedang menjalani aktivitas pesantren Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tema kita adalah tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di antara prinsip-prinsip dalam ajaran agama kita, agama Islam, birrul walidain memiliki kedudukan yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga menjadi sebuah perintah yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbakti kepada orang tua bukan karena hanya mereka berdua adalah wasilah, perantara atau sarana sehingga kita hadir di muka bumi ini. Tidak sekedar itu saja, tetapi secara prinsip birrul walidain memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung untuk kita berbakti, berbuat baik kepadanya, memuliakannya, menghormatinya, merendahkan diri di hadapannya, tidak mengangkat suara kepada mereka. Itu semua karena prinsip perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna al-kibaru indahal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik, untuk tidak menyembah selain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tuanya kalian berbuat baik. Ya, apabila salah seorang atau keduanya telah uzur, telah berumur, janganlah engkau mengucapkan kata tidak, dan janganlah apalagi engkau membentaknya, tapi katakanlah kepadanya kata-kata yang mulia. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ananda sekalian rahimakumullah, bahwa telah jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan disandingkan dengan perintah untuk tidak bersekutu, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ada 3 bentuk perintah yang senantiasa bergandengan. Pertama, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah di mana perintah ini kalau tidak dilaksanakan salah satunya maka gugur salah satunya, tidak sempurna. Ia harus senantiasa bergandengan. Yang kedua adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dan yang ketiga, washkurulillah wa bil walidain, dan bersyukur kepada Allah
dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Inilah ketiga perintah yang senantiasa bergandengan di dalam Al-Qur'an. Begitu pula juga dalam ayat yang lain disebutkan dalam Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan diperintahkan kalian untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, karena mereka telah jerih payah mengandungmu. Wahnan ala wahn, senantiasa berada dalam kesakitan atau kesusahan yang berlimpah. Wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Kemudian nanti setelah dilahirkan disusui lagi hingga 2 tahun lamanya. Oleh karena itu hendaklah kalian bersyukur kepada Allah, anishkurli wali walidayka ilayyal masir, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Ananda sekalian rahimakumullah, bahwa inilah di antara perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban untuk kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan sampai dikatakan untuk berbakti kepada ibu itu sampai diucapkan oleh Rasulullah sampai 3 kali. Kepada siapa, salah seorang sahabat bertanya, kepada siapa saya harus berbuat baik yang paling utama? Pertama adalah ibumu, 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 hingga 3 kali diucapkan, dan terakhir baru kepada ayahmu. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ananda sekalian rahimakumullah. Juga penting untuk kita pahami juga bagaimana ketika orang tua itu telah tiada. Seorang sahabat dari kalangan Ansor bertanya kepada Rasulullah, bagaimana saya berbakti kepada orang tua padahal orang tua saya telah meninggal? Rasulullah SAW menjelaskan setidaknya ada 4 hak yang harus diperoleh oleh kedua orang tua, dan itu merupakan kewajiban kita meskipun orang tua telah tiada. Yang pertama adalah berdoa dan memohon ampun untuknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampunan kepada atas keduanya ketika mereka berdua atau salah satunya telah tiada. Ya. Doa yang sangat populer sudah kita hafal semua. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan mereka bagi yang telah meninggal. Meskipun doa ini juga bisa kita senantiasa baca ketika orang tua juga masih hidup. Kemudian yang kedua, kewajiban kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia dan kita masih hendak berbuat kebaikan kepadanya, ya, berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan bersilaturahim kepada kerabat-kerabatnya. Kita datangi mereka, kita bersilaturahim, oh saya anaknya ini, saya keluarganya ini, saya bersilaturahim dengan bapak, dengan ibu, karena dahulu orang tua saya adalah teman akrab kalian, senantiasa melakukan persahabatan sehingga kita yang masih hidup di dunia ini berbakti kepadanya dengan mengunjungi, bersilaturahim kepada kerabat-kerabatnya. Yang ketiga, menunaikan janji-janjinya, nazarnya, atau utang-utangnya kita tunaikan, kita bayarkan. Utang puasanya kita tunaikan, utang
nazar untuk dia umroh, untuk dia berhaji, atau yang berkaitan dengan masalah utang piutang, pembayaran, kita lunasi semua. Kita berikan hak-hak kepada orang yang sudah, di mana orang tua kita dahulu melakukan janji. Dan yang keempat, kewajiban kita untuk orang tua yang telah meninggal adalah memuliakan teman-temannya sebagaimana kita memuliakannya. Jadi saudaranya, teman-temannya orang tua kita harus senantiasa kita muliakan juga. Kita hormati mereka, kita berbuat baik, melakukan amalan-amalan yang ma'ruf kepada mereka, bersilaturahmi, mengunjungi, bahkan berimpak untuknya. Itu adalah bagian dari kewajiban kita kepada orang tua sebagai wujud berbakti kita kepada keduanya. Penting untuk kita pahami, ananda sekalian rahimakumullah, karena durhaka kepada orang tua itu diantara dosa-dosa besar. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, hendak maukah engkau aku beritahukan dosa yang paling besar? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, melakukan penyembahan peribadatan selain kepada Allah. Atau ia menyembah Allah, tetapi ia juga menyembah yang lain. Tidak boleh. Itu adalah dosa yang paling besar, a'zamul dzunub, asyirku billah. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain. Berbakti durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk dosa-dosa besar yang diancam oleh Allah dan Rasulnya. Berat. Yang ketiga adalah syahadatuz zur, sumpah atau persaksian palsu. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, artinya secara tidak langsung juga sebagai bukti bahwa kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kalau perintahnya begitu strategis, ya sampai disandingkan dengan untuk mengesahkan Allah, Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, sampai disandingkan ya peribadatan hanya kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua, maka durhaka kepada orang tua juga merupakan dosa yang sangat besar. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ridallah tahta ridal walidain wa sukhtullah tahta sukhtul walidain. Keridhaan Allah itu dibawa keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah juga adalah kemurkaan dari orang tua. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran penting untuk kita pahami, kita renungi, kita pikirkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Bagaimana ancaman Allah, bagaimana pemberitahuan Rasulullah tentang dosa-dosa besar, akbarul kabair. Bahkan di hadis yang lain juga disebutkan ia termasuk minal mubiqat, ya, di antara dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, inilah di antara penjelasan penting mengenai perintah, kemudian bagaimana kewajiban kita kepada kedua orang tua, apakah mereka masih hidup ataukah sudah tidak ada, sudah meninggal. Semua memiliki kewajiban untuk kita berbakti kepadanya. Artinya tidak ada alasan bagi kita sebagai anak, ya, untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada alasan. Bahkan ya, orang tua yang kafir pun kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Ya, dalam Quran surah Luqman surah ke-31 ayat selanjutnya, tadi ayat 14, sekarang
ayat 15 dinyatakan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Nah, itu tadi ayat 14, kemudian saya lanjutkan ke ayat 15. Artinya, tetapi kalau kedua orang tuamu itu memerintahkanmu untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan engkau ikuti, jangan engkau taati. Dalam posisi ini, karena ini prinsip ini berkaitan dengan akidah. Tetapi meskipun demikian, kita juga tetap harus berbakti kepada kedua orang, tetap menghormatinya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Quran surah Luqman ayat 30, ayat 15. Diperintahkan. Walaupun untuk urusan ketaatan kita tidak boleh taat, karena memang la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi poinnya adalah begitu urgennya, begitu pentingnya yang namanya menghormati orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Hatta orang tua yang kafir sekalipun, kita juga tetap diperintahkan untuk menghormatinya, untuk berbakti kepadanya. Oleh karena itu, ananda sekalian rahimakumullah, sebagai konklusi, sebagai review dari apa yang kita sampaikan, setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita petik dari penjelasan ini. Yang pertama adalah hendaknya kita menaati, mematuhi perintah dan larangan orang tua kita, selama larangan itu tidak dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas perintahnya. Kita berbuat baik kepadanya, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus taat kepada orang tua. Kepada orang tua. Washkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Untuk senantiasa kita bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ayu amalin ahabba ilallah, ya, birrul walidain. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah birrul walidain. Qultu summa ayyu al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua baru berjihad. Makanya ya, seorang sahabat itu pernah menyampaikan, saya ingin berjihad. Kemudian Rasulullah menyatakan, apakah masih ada orang tuamu di rumah? Masih. Oleh karena itu silahkan minta izin atau berbaktilah kepada orang tuamu. Itu lebih afdol. Artinya di antara juga wujud jihad ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan atau berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, kita menghormati dan memuliakannya. Tidak boleh kita mengatakan tidak. Ya, kita rendahkan diri kita di hadapan mereka. Tidak kita tinggikan suara di atas suara mereka. Kita tidak membentaknya, apalagi nauzubillah ya. Kemudian kita juga harus menghormatinya, memuliakannya. Itu bagian dari penghormatan kita. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Kita harus berbuat ihsan. Di antara makna ihsan itu adalah melakukan perbuatan baik secara terus-menerus, non-stop. Karena seperti itu dahulu juga orang tua berbuat baik kepada kita. Ya. Dalam ayatnya itu kan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Berbuat ihsan. Kita dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Kita muliakan dia. Kemudian yang ketiga adalah membantunya dalam segala hal sebesar kemampuan kita. Ya. Bahkan kita buat kedua orang tua kita itu senantiasa bahagia, bagaimanapun caranya. Ya. Bisa dengan membelikan hadiah, tidak ada masalah. Membelikan pakaian yang ia sukai,
memberikannya obat, mengantarnya, bahkan menebus jiwa kita dengan untuk orang tua kita. Saking dahsyatnya ya, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua tersebut. Kita bantu dia, bahkan ya, harta kita, ya, kepunyaan kita itu juga kepunyaan orang tua. Jadi kalau orang tua ambil, sesungguhnya pada hakikatnya dia tidak perlu minta izin. Ya, dia tidak perlu minta izin. Saking pentingnya untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita serahkan apapun, berikan kepadanya. Buat dia bahagia, buat dia senantiasa merasa senang. Jangan sakiti hatinya, bahaya. Baik. Jadi ada banyak maksiat, ya, dosa itu di akhirat, tapi untuk kedua orang tua langsung kontan, ya, di dunia. Ya, apatah lagi di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu, ya, di bulan Ramadan ini, ya, mari ananda sekalian untuk, ya, mereview, memuhasabah diri, meminta maaf kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah, tadi juga sudah tersampaikan, kalau orang tua kita sudah meninggal, maka kita berbakti, bersilaturahim kepada orang-orang terdekatnya. Kita memuliakan teman-temannya. Ya, ibaratnya kalau kita muliakan teman-temannya, secara tidak langsung kita juga memuliakan beliau yang telah meninggalkan kita. Ya, kita doakan, ya, wassalatu wastighfaru lahum. Ya, kita doakan dan kita memohon ampun untuknya. Inilah diantara penjelasan, diantara adab-adab atau kewajiban kita kepada orang tua kita. Begitu banyak, ya, mulai dari hakikat kenapa kita mesti berbakti kepada orang tua, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam wahyunya. Juga petunjuk dari Rasulullah menggambarkan bagaimana peran orang tua. Kemudian yang ketiga, ancaman, ya, ancaman bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Sedikit apapun, hendaknya kita senantiasa menjaga ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendurhakai kepada orang tua kita. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, poin-poin yang sudah tersampaikan tadi, bagaimana adab kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Intinya adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, berbuat ihsan. Redaksi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan di dalam Al-Quran itu adalah ihsan. Ihsan, di antara makna ihsan adalah berbuat baik secara terus-menerus, non-stop, selamanya, sepanjang hayat, sepanjang masa. Itu ihsan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya itu disebutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Karena, ya, perbuatan ihsannya Allah kepada kita itu non-stop, selamanya, ya, kepada orang kafir pun. Nah, kita diperintahkan untuk melakukan berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita, karena memang seperti itu prinsipnya. Wabil walidaini ihsana. Ya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan kepada ananda sekalian. Moga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan terhindar daripada perbuatan durhaka kepada orang tua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.